Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Nabire, yang saya hormati para alim ulama, para ustadz, para bini sepuh yang hadir pada kesempatan siang hari ini, Bapak Kapolres Nabire yang saya hormati atau beliau yang mewakili, pengurus Yayasan Al-Madinah, pengurus Pondok Pesantren Nurul Yakin Nabire, Bapak Ibu hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada kesempatan siang hari ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah kenikmatannya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahmi, bermuajahah dalam rangka haflah akhir sana Pondok Pesantren dan Asrama Perguruan Nurul Yakin Nabire serta Yayasan Al-Madinah Nabire. Harapan kita semua mudah-mudahan pertemuan ini, silaturahmi ini membawa berkah, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan karibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya, kita semua yang mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Ibu-ibu, ketika santri tadi tampil kayaknya agak tegang. Tegangnya begini, santri tampil kayaknya acaranya banyak sekali, waktunya sudah siang sekali, kan begitu ya Bu ya. Oleh karena itu saya nggak lama-lama. Yang pertama saya ingin mengajak kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu ingat syair yang berbunyi begini Bu. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi kafanal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Vokal saya dengan vokal Qasidah Nur Bahri bagus saya, tapi nilainya bagus sana. Tepuk tangan dulu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah syair munajat seorang sufi. Ketika jam setengah malam terakhir beliau duduk tafakur kepada Allah. Allahul kafi, Allah adalah zat yang mencukupi. Betul Bu? Tolong syair ini terjemahannya dipahami Bu. Allahul kafi, Allah adalah zat yang mencukupi. Rabbuna, Tuhan kami,
mencukupi. Qasodna, saya bermaksud dan menuju al-kafi, kepada Allah dan yang mencukupi. Wajadna, ketika kita menuju bermaksud munajat kepada Allah, wajadna, maka kita akan menemukan. Siapa yang akan ditemukan? Al-kafi, zat yang mencukupi. Kafan al-kafi, tidak ada yang mencukupi kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wa ni'mal kafi, sebaik-baik zat yang mencukupi adalah al-kafi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafal Bu? Saya baca sekali lagi, nanti kita bareng-bareng. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, kafanal kafi. Maaf, Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likullil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Bareng Bu. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likullil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Nanti dilanjut. Ibu mau puasa, kita semua akan memasuki bulan suci Ramadan. Selesai sahur, sebelum sahur, baik selesai sahur atau sudah sahur, kapan sempatnya ibu duduk. Allahul kafi, tidak ada zat yang mencukupi kepada diri kita kecuali Allah. Betul Bu? Kita diciptakan oleh Allah, dicukupi oleh Allah. Oleh karena itu, dalam hikmatut tasri' wa falsafatuhu, dalam kitab hikmatut tasri' wa falsafatuhu, salah satu nilai filosofi dari Allah mewajibkan puasa kepada kita adalah, salah satunya adalah ayyaskura ala ni'amillah, agar kita syukur. Puasa itu salah satu adalah bentuk syukur dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita tingkatkan besok puasa. Tafakkurnya ditambahi, tadarusnya ditambahi, qiyamul lailnya ditambahi, doanya ditambahi. Dan jangan lupa, saya kasih ini Bu, oleh-oleh untuk minggu untuk haflah tahun ini, Allahul kafi. Yang pangkatnya ingin naik, hafalkan ini. Yang jabatannya ingin naik, hafalkan ini. Yang rezekinya ingin tambah, hafalkan ini. Yang anaknya ingin soleh dan solehah, hafalkan ini. Yang dagangannya ingin laris, hafalkan ini. Sekali lagi bareng. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likullil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Bapak Ibu, Bapak Bupati yang saya hormati, pondok pesantren akan terwujud. Pondok pesantren akan bisa berjalan. Ada dua unsur yang terpenting dalam pengembangan pondok pesantren itu sendiri. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis menyatakan, "Idza kana yaumul qiyamati fayati bi arba'ati nafarin
inda babil jannati biwairi ru'yatil hisabi wal adabi. Bapak Ibu, kita sekarang bicara pondok pesantren. Pondok pesantren adalah satu lembaga yang dibentuk dan dibangun oleh para wali tempo dulu. Tujuannya untuk membangun sumber daya manusia, untuk membangun generasi yang berilmu, berakhlakul karimah, dan mempunyai daya saing. Karena pondok pesantren itulah Indonesia bisa merdeka. Karena pondok pesantren Indonesia itu bisa makmur. Karena pondok pesantren dari Sabang sampai Merauke sampai sekarang masih terjaga sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu hadis tadi menyatakan begini, Bu. Idza kana yaumul qiyamati fayu'ti bi arba'ati nafarin 'inda babil jannati min ghairi ru'yatil hisabi wal adabi. Ada 4 golongan. Bu, ada 4 golongan. Kalau sekarang ada 2 pasang. Ya, Bu ya. Tapi nanti di surga ada 4 golongan. Tiba-tiba 4 golongan sudah berada di depan pintu surga. Biwairi ru'yatil hisabi wal adabi. 4 golongan di hari kiamat tidak dilihat hisabnya, tidak dilihat siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, orang masuk surga itu ada yang susah, ada yang gampang. 4 golongan ini gampang, Bu. Tidak dihisab, tidak diadab, tidak disisa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ukuran kita nyampe enggak? Nah, kita baca hadis ini kemudian. Al-awwalu al-alim alladzi amila bi'ilmihi. Siapa 4 golongan itu? Yang pertama adalah al-alim alladzi amila bi'ilmihi. Yang pertama, yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa terlebih dahulu, al-alim, orang yang ngerti agama, orang yang pintar dan mengamalkan ilmunya. Bu, punya ilmu, Bu? Punya ilmu agama, Bu? Kalau punya ilmu agama besok jadi pengasuh Nurul Yakin. Siap? Siap? Silahkan, supaya biwairi hisabin wal adabi, supaya dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa disiksa terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sampai kita alim, untuk sampai kita pinter agama, itu harus dari tadi, Bu. Harus dari tadi, Bu. Nggak bisa sekonyong-konyong pinter agama. Sekarang itu banyak yang instan, Pak. Instan begini, orang Nabire, generasi muda Nabire, begitu mondok ke Jawa, mondok sambil kuliah di Jawa, pulang biasa-biasa saja. Tapi ada, Pak, anak Nabire, sekali lagi, ada anak Nabire kuliah di Jayapura. Di sana katanya sambil mendalami ilmu agama. Begitu pulang, Pak, orang tuanya malam Jumat mau yasinan, diusir suruh pindah ke musola. Paham, Pak? Ini karena belajar ilmu agamanya instan, tidak dari bawah, sangat berbahaya. Kenapa? Islam sudah digariskan oleh baginda Rasulullah SAW akan pecah menjadi 73 golongan. Nah, sekarang itu lagi merajalela di mana-mana. Hati-hati. Hati-hati, putranya jenengan, anaknya jenengan kuliah di mana-mana. Begitu pulang, mah, nggak perlu baca doa untuk orang tua yang telah mati. Nggak perlu. Ini sudah Wahabi, sudah berbahaya. Oleh karena itu untuk menjadi alim, amila bi'ilmihi, harus seperti tadi. Kita yang nonton saja pantatnya gatel, betul, Bu? Kita yang menyaksikan tadi pantatnya panas, nggak rampung-rampung. Aku wis duwe, nggak rampung-rampung. Ini hari Minggu, ini minggu terakhir mau ke Pantai Gedong, pantatnya panas. Padahal mau ngalim, alimum bi'ilmihi seperti ini, harus sabar. Paham ya, Bu ya? Ternyata apa?
kita belum sampai kepada alim. Apakah saya iya? Belum. Mungkin Pak Haji Lubis iya. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata alim tidak mudah. Kelas kita belum. Yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajj alladzi hajja bi ghairi amalil fasadi. Yang dihisab cepat masuk ke surga, yang masuk ke surga cepat, tidak dihisab, tidak dihukum oleh Allah. Orang yang naik haji, Bu Haji, Pak Haji yang naik haji, amin Allahumma, amin Allahumma. Tapi haji yang kayak apa dulu? Haji biwairi amalil fasadi. Haji yang niat karena Allah, kesananya betul-betul melaksanakan ibadah haji, tidak ada niat yang lain-lain. Ya Bu ya, insya Allah ibu-ibu yang sudah haji, bapak-bapak yang haji menjadi haji yang mabrur, amin Allahumma. Yang ketiga, ini singkat-singkat saja Pak, waktunya sudah mepet sekali nih. Yang ketiga, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syahidu, orang yang meninggal mati syahid perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, alladzi qatala fil ma'rikati. Orang syahid itu adalah orang yang meninggal dunia dalam rangka fisabilillah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ibu berangkat pengajian istighosah di Nurul Yakin. Begitu di perempatan Karang tabrakan tes, meninggal, insya Allah mati syahid, amin Allahumma. Oh pengen mati kah Bu? Oh pengen mati. Jangan ya Bu ya. Contoh saja itu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, as-sakhiyyu alladzi iktasaba malan halalan wa anfaqahu fi sabilillah bi ghairi riya'in. Yang keempat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa dihukum, disiksa oleh Allah, orang yang dermawan. Bu, nah, kalau sudah dermawan sudah tunduk ini. Kalau sudah saya bilang dermawan sudah mulai tunduk. Orang dermawan itu tidak pandang kaya. Orang dermawan itu tidak pandang pejabat. Orang dermawan itu orang tidak pandang orang di kota. Orang dermawan itu tidak pandang orang yang ada di kampung. Betul Bu? Orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa dihukum, disiksa oleh Allah, as-sakhiyyu alladzi iktasaba malan halalan wa anfaqahu fi sabilillah bi ghairi riya'in. Orang yang dermawan, sekali lagi, orang dermawan itu tidak pandang pejabat, rakyat jelata, orang kampung, orang desa, orang kota, orang SP, tidak. Dermawan adalah sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu mau pilih yang mana Bu? Ibu orang alim bukan? Orang syahid bukan. Sekarang sudah zamannya lagi mati syahid, sedikit saja. Kecuali yang ada di lingkungan pondok pesantren. Orang yang fisabilillah sekarang itu yang di pondok pesantren. Makanya Bu, kalau jenengan nitipno anaknya di sini, anaknya jenengan itu sudah kategori fisabilillah. Namanya fisabilillah 24 jam dalam kategori syahidun. Ketika 24 jam dalam kategori syahidun, maka 24 jam dalam kategori mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang bisa dicapai oleh kita adalah as-sakhiyyu, orang yang dermawan. Pondok, sekolahan, panti asuhan, masjid, madrasah tidak akan bisa terwujud kecuali ada as-sakhiyyu, orang yang dermawan. Nabi Muhammad ditanya, di mana itu orang dermawan? Ini orang yang lagi kumpul di halaman Nurul Yakin katanya. Betul Bu? Ingin saya buktikan hari ini. Ingin saya buktikan
buktikan hari ini apakah benar yang dari kota, dari Yaro, dari kampung dermawan semua, yang pejabat, yang rakyat jelata dermawan semua. Ingin saya buktikan karena Nabi Muhammad bilang ini yang di halaman Nurul Yakin dermawan semua yang akan masuk surga biwairi hisabin wal adabi. Kita mulai cari dana untuk Nurul Yakin. Sholat. Ayo sholawatan dulu. 1, 2, 3. Salamu. Yang keluarkan banyak itu, yang sakit itu dia, yang dermawan itu, yang keluar uangnya banyak itu, dijamin bu, itu adalah rezeki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak usah ragu-ragu bahwa yang serunya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang dijadikan milik untuknya yang enak.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man anfaqa dirhaman ala talibil ilmi faka'annaka anfaqa mithla jabali Uhudin fi sabilillah. Serupiah jenengan tadi masukkan ke kotak, serupiah jenengan tadi masukkan ke kotak amal yang diedarkan, maka Nabi menyatakan faka'annaka anfaqa mithla jabali Uhudin fi sabilillah. Sama Bu, jenengan 100.000 sama saja sedekah satu gunung Uhud di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma. Allahul kafi barang Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi jenengan bapak ibu punya anak, bapak ibu punya cucu. Sekarang Bu, salamannya Bu, salamannya anaknya ibu sekarang dicucuk apa ditempelkan ke batuk, apa ditempelkan ke pipi. Sekarang kita punya anak-anak sudah ilmunya bukan dari pesantren, bukan ilmu fikih lagi, bukan ta'limul muta'allim, bukan ilmunya kiai, tapi ilmu sinetron. Salaman Pak, anak saya kalau salaman tempelkan ini, tempelkan ke pipi gini. Loh, saya kaget. Kalau yang perempuan tempelkan lagi ke batuk ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya yang namanya anak dikecup ininya orang tuanya, dikecup ini gurunya, dikecup ini orang-orang yang alim. Kenapa? Supaya berkah ilmunya menempel kepada anak kita, menempel kepada cucu kita. Tempel orang batuk, mulane pantes anaknya sampai kon sholat angel, kon ngaji angel, salamane salah. Betul Bu? Nanti jenengan pulang ini, nanti jenengan pulang salamnya dibetulkan. Salaman ulangi dikecup. Loh, kalau yang namanya ibu-ibu ini ya Bu ya, bersihin kotorannya, melahirkan, ya Allah, begitu salaman tempel begini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Des nanti pulang putra putri ini jenengan, cucunya jenengan dikasih tahu, nak, salaman yang betul seperti ini itu salaman sinetron, salaman orang Islam, salamannya Islam adalah dikecup. Ya kalau sinetron masih diginikan Pak, sama-sama bintang film, betul Bu? Mana sama-sama bintang film ujung tangannya nggak mau, tempelkan ke sini, tempelkan ke sini, sudah tempelkan di gede Pak. Kita orang tua harus luruskan, dikecup nak, ini dikecup. Supaya apa? Sifat-sifat yang baik dari orang tua ngalir, sistem sosialisasi kepada anak-anak ngalir, karena itu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullil
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tapi nek sholat, nah beda Bu. Ibu itu harus tahu, orang bicara ilmu, majlis ilmu itu lebih utama dibandingkan majlis-majlis yang lain. Kenapa? Urung lahir saja, belum lahir saja sudah wajib menuntut ilmu. Sampai di yang lahat masih wajib menuntut ilmu. Tapi orang sholat wajibnya itu kalau sudah dewasa. Jadi kalau lagi nuntut ilmu seperti ini jangan dipotong, Pak sudah adzan. Nggak ngerti utamanya itu nuntut ilmu. Meskipun begitu saya sudah tahu waktunya sudah habis. Allahul kafi Rabbunal kafi qasodnal kafi wajadnal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi pondoke halal, jenengan sedekah halal ikhlas, insya Allah nur yakin akan berkembang. Allahumma. Di kampung saya itu ada adik kakak Bu, adik kakak punya warisan pondok dari bapaknya, tapi yang dikasih warisan, yang dihibahi warisan pondoknya itu adiknya. Nah ini pondok dikelola dengan baik, kakaknya gagah direbut, pondoknya direbut, tanahnya dirampas, sekolahnya diboyong. Ternyata Pak, cah-cah lulusan pondoknya sing diboyong, tanahnya sing direbut, jadi maling kabeh. Naudzubillah minza. Mudah-mudahan di sini tidak ada ya Bu ya, tidak ada ya Bu ya. Insya Allah tidak ada. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Yang terakhir Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kene diubek-ubek dikoyo-koyo, keputusan Menteri Hukum dan HAM jatuh kepada tadi pengurus yang telah dilantik, dan itu sudah sifatnya nasional bahkan internasional. Silahkan Bapak Ibu kalau menyumbang di sini wajib dan boleh untuk mengaudit, karena secara hukum sudah dilindungi, secara hukum sudah dibenarkan. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini juga di sini dibuka SMP Al-Madinah, menerima murid baru SMP Al-Madinah, menerima juga SMK Al-Madinah, dan alhamdulillah sudah mendapatkan izin juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengajaran Kabupaten Nabire. Demikian, mohon maaf, terima kasih semuanya. Saya yakin ikhlas jenengan duduk, ikhlas jenengan nyumbang, niatkan itu ibadah, niatkan itu li'ilai kalimatillah. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah